wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD terlibat saling serang dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. TPN Ganjar Mahfud menuding TKN Prabowo Gibran menggunakan aparat pemerintah dan mesin kekuasaan melakukan kecurangan. Tak mau kalah, TKN Prabowo Gibran juga menuding balik bahwa TPN Ganjar Mahfud itu mereka lah sesungguhnya yang melakukan kecurangan. Ada aparat intelijen yang bermain, mobilisasi oleh kepala daerah untuk pemenangan Ganjar dan Mahfud. Tudingan kecurangan itu seperti berbalas pantun saja. Politisi dari Partai Gerindra, ini tentu saja yang jadi pendukung Prabowo dan Gibran, Andri Rosiade, menyebut perilaku tim pemenangan nasionalnya Ganjar Mahfud itu seperti orang yang maling teriak maling. Ini sebuah ujaran yang sudah kita kenal cukup lama bahwa sebenarnya dianya yang maling, tapi dia meneriakin orang maling gitu ya. Ini strategi dari maling atau copet teriak copet gitu ya. Kalau kita amati fakta-fakta yang muncul di media belakangan ini, termasuk juga media sosial, sebenarnya kita malah jadi bingung. Atau mungkin pasnya nggak bingung ya, tapi lebih tepatnya itu senyum-senyum saja gitu. Karena kita kemudian jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang maling dan siapa yang teriak. Atau jangan-jangan malahan kedua-duanya adalah maling dan sama-sama teriak. Kacau lah dunia permalingan jadinya. Heboh dugaan kecurangan pemilu, khususnya Pilpres kali ini, sesungguhnya kalau kita cermati itu dipicu oleh pecahnya dua kongsi atau dua sekutu yang kini menjadi seteru, yakni Megawati dan Jokowi. Atau Jokowi, CQ Prabowo dan Gibran, dan sekarang Megawati, CQ Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP demi ambisi melanggengkan kekuasaannya lebih memilih mengkhianati Megawati dan bersekutu dengan sekutu barunya Prabowo Subianto. Ini Prabowo kan sebelumnya ini adalah seteru selama dua Pilpres ya. Kemudian Prabowo ditarik menjadi sekutu ketika akhir Pilpres 2019. Jokowi Ma'ruf memenangkan Pilpres dan kemudian Prabowo bahkan kemudian Sandiaga Uno juga ditarik menjadi menteri di kabinet dari Jokowi Ma'ruf. Megawati dan PDIP yang merasa dikhianati mulai mencari-cari celahnya, menyerang kubu Prabowo Gibran, CQ Jokowi, atau sebaliknya ya, Jokowi CQ Prabowo Gibran. Ya sebenarnya nggak terlalu perlu mencari-cari karena mereka pasti punya banyak sekali amunisi soal beginian ya, karena mereka ini kan pernah satu kubu dan pasti tahu apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi ini istilahnya seperti satu guru, makanya ada game juga begitu, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Karena jurus-jurusnya sama-sama tahu. Maka sulit saya kira bagi kubu PDIP itu untuk mengidentifikasi di mana saja potensi kecurangan akan dilakukan oleh kubu Jokowi, bagaimana polanya, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, terus bagaimana bentuk eksekusinya dan sebagainya. Saya kira ini semua mereka paham lengkap ya, detailnya dari A sampai Z lah. Ini termasuk bagaimana nanti dalihnya dan bagaimana pengamanannya. Pokoknya mereka ini sudah hatam di luar kepala. Karena itulah dulu permainan mereka bersama. Jadi manual booknya sama-sama tahu ini ya. Ketika mereka sekarang berpisah jalan dan bahkan bermusuhan, ya ini tinggal bongkar-bongkaran saja. Sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto bahwa tuduhan curang yang berhamburan ditujukan kepada Prabowo Gibran tidak akan muncul seandainya Jokowi itu masih bersama PDIP. Persoalan mengapa begini? Karena yang paling dirugikan itu kan PDIP. Coba kalau Pak Jokowi bersama-sama dengan PDIP, pasti tak ada kisah-kisah seperti ini katanya. Tapi saya perlu meluruskan ini pernyataan Yandri ini soal tak ada kisah. Bukan tak ada kisah, tidak akan muncul kisah yang tepat ya. Karena kisahnya itu pasti ada. Jadi pernyataan Yandri ini dengan tepat menggambarkan apa yang terjadi. Kecurangan itu tidak akan terbongkar seandainya kedua kubu itu masih sama-sama bersekutu. Secara tersirat sebagai politisi yang partainya, ini Partai Amanat Nasional ya, pada dua pemilu sebelumnya itu berada dalam kubu yang kalah kan. Partai Amanat Nasional ini selalu berada dalam kubu Prabowo pada waktu Prabowo masih berhadapan dengan Jokowi ya, dan mereka selalu kalah. Jadi ini termasuk
kubu non pemerintah, kendati kemudian Amanat Nasional itu masuk ke pemerintahan juga seperti halnya Gerindra. Yandri ini pasti banyak punya pengalaman lah ya soal bagaimana mereka menghadapi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Hanya saja sekarang posisi Yandri kan bersama dengan kubu Prabowo atau kubunya Jokowi. Jadi ya dia harus membela diri. Ya tadi seperti yang tadi menyatakan itu, yang pembelaannya bisa kita tafsirkan dari dua sisi tadi itu ya. Soal kecurangan pemilu sangat masif terjadi pada Pilpres 2019. Saat itu Jokowi sudah menjadi kandidat incumbent, jadi dia bisa mengendalikan dan mengerahkan semua infrastruktur kekuasaan. Tentu beda pada waktu dia maju pada Pilpres 2014 ya, waktu itu tidak ada incumbent-nya. Walau tidak secara langsung menyebut kecurangan rezim Jokowi, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Jenderal TNI Purnawan Andika Perkasa, menyampaikan hal itu kepada media. 5 tahun lalu saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak, kata Andika. Enggak terlalu sulit untuk menafsirkan apa yang dimaksud oleh Andika ini dan siapa yang bisa menekan seorang jenderal bintang 4, kemudian membawahi matra terbesar di TNI, yakni TNI Angkatan Darat seperti Jenderal Andika. Ya pasti tangan-tangan kekuasaan yang jauh lebih tinggi itu, dan yang paling mudah pasti jadi telunjuk kita yang menuju pada istana. Apalagi kita waktu itu tahu Panglima TNI-nya kan dijabat oleh seorang jenderal dari TNI Angkatan Udara, waktu itu Marskal Hadi Cahyanto, dan hubungan antara Hadi Cahyanto dengan Andika Perkasa ini tidak cukup baik. Jadi tidak mungkin kalau Pak Hadi Cahyanto yang menekan Andika Perkasa, nggak mungkin. Jadi ya yang paling mungkin yang menekan itu adalah istana. Kita sekarang boleh dong mengaitkan mengapa sebagai orang dekat Jokowi, kemudian Jenderal Andika Perkasa itu memilih bergabung dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, bukan Prabowo. Sebelum sampai pada puncak karirnya sebagai Panglima TNI, kemudian pensiun, itu kan Andika itu pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, dan pada waktu Presiden Jokowi. Jadi dia adalah jenderal yang bertanggung jawab atas keselamatan Jokowi dan keluarganya. Ini melekat loh pas Pampres itu ya. Karena itu Andika bolehlah disebut sebagai orang dekat, inner circle Jokowi. Jadi dia sedikit banyak pasti tahu bagaimana Jokowi mengelola pemerintahannya, bagaimana Jokowi mengendalikan kekuasaan, dan juga mempertahankan kekuasaannya. Walaupun sebagai dan pas Pampres dia pasti tidak akan berada di ruangan, tapi kuping-kuping dia pasti ada di tembok-tembok istana itu, entah untuk alasan pengamanan atau untuk alasan-alasan lain. Jadi kita mesti yakini bahwa dia punya banyak informasi soal semacam ini. Jadi sekali lagi, kalau sekarang ini mereka saling buka-bukaan, ya jangan dianggap terlalu serius gitu. Justru malah menurut saya itu sesuatu hal yang harus kita syukuri. Dengan begitu ini kan karena mereka satu guru satu ilmu, punya manual book yang sama, mereka ini bisa saling kontrol, saling intai gitu, saling bongkar, sehingga masing-masing merasa ada yang mengawasi. Jadi kalau mau curang ya nggak bakal keterlaluan karena mereka merasa ada yang mengawasi dan bakal ketahuan. Jadi sekarang ini kalau untuk bicara kecurangan kita nggak perlu menuduh ya, cukup gunakan saja ya apa tuduhan di antara mereka ini ya, berbalas pantun di antara mereka gitu ya. Dan kita itu nggak perlu mencari-cari atau menuduh infrastruktur kekuasaan apa yang mereka gunakan ketika mereka berbuat curang. Cukup kita gunakan data-data yang mereka saling tuduhkan saja. Dengan begitu, kita itu sekarang bisa dengan mudah memetakan potensi kecurangan yang akan muncul dan bagaimana kecurangan itu akan dilakukan. Saya membuatnya secara garis besar saja. Kubu Ganjar Mahfud menuding kubu Prabowo Gibran akan memanfaatkan infrastruktur kekuasaan mulai dari aparat hukum, mulai dari aparat penegak hukum, TNI, Polri, birokrasi. Ini birokrasi pemerintahan maksudnya ya, pemerintahan daerah, ini terutama pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah yang jumlahnya itu sangat banyak, ada 272 atau 278, saya lupa angkanya persisnya, tapi sangat banyak itu ya, hampir separuh. Dan juga sampai kepada para penyelenggara pemilu. Wah ini jangan dianggap main-main ya, terutama KPU ini yang menentukan hasil pemilu dan juga hasil pilpres. Sementara kubu Prabowo dan Gibran itu menuding kubu Ganjar Mahfud melakukan kecurangan dengan memanfaatkan aparat intelijen, dalam hal ini Badan Intelijen Negara dan juga kepala-kepala daerah yang menjadi kader mereka. Ini terutama kader PDIP yang banyak di Jawa Tengah. Kasus yang paling heboh adalah tuduhan dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono.
wartawan dari grup MNC yang kini menjadi caleg dari Partai Perindo itu, dia mengaku mendapat informasi yang cukup valid dari sejumlah perwira polisi bahwa mereka itu diarahkan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tuduhan yang sebenarnya tidak terlalu mengagetkan, tapi reaksinya cukup mengagetkan karena kemudian Aiman ini dilaporkan ke polisi dan kemudian sekarang ini kalau tidak salah proses kasusnya sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan mereka akan bersikap profesional dalam menangani pengaduan itu. Sebenarnya bukan hanya Aiman yang dilaporkan, tapi juga sejumlah tokoh PDI lain dilaporkan. Tapi karena Aiman ini khusus menyebut nama polisi, jadi atensi khusus ini tampaknya. Karena selama ini kan bolak-balik Kapolri sudah menyatakan bahwa dia menginstruksikan para aparatnya untuk netral, tapi persoalannya kan kemudian ini banyak diragukan dan termasuk seperti yang muncul disampaikan oleh Aiman. Soal seperti ini kan sebenarnya sudah jadi rumor lama ya, bukan isu baru ya, bahkan itu juga muncul pada Pilpres 2019, termasuk juga pada Pilpres 2014, karena pada 2014 waktu itu polisi juga dianggap lebih berpihak pada pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dengan jumlah personel yang besar, organisasi yang menjangkau sampai ke tingkat desa, bila polisi ini bisa dimanfaatkan oleh penguasa, ya, ini maka institusi ini akan menjadi tim ses yang tidak tertandingi. Nggak ada tim ses yang sehebat Polri ini kalau sampai berhasil dikapitalisasi oleh penguasa ya. Selain organisasi yang tertata rapi dan semi komando, polisi kan juga punya kewenangan, kekuasaan dan juga senjata. Namun tudingan polisi tidak netral itu bukan hanya disampaikan oleh Aiman. Politisi PDIP di Komisi 3, Safarudin, bahkan menyampaikan secara terbuka itu di depan Kabahankam ya dari Polri, Komjen Fadil Imron. Dia menuding bahwa polisi itu terlibat dalam pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya itu adalah anak bungsu Jokowi. Itu di Jawa Barat, kenapa balihonya dipasangkan oleh polisi, PSI? Di Jawa Barat, ada di media. Ini maksudnya biar Bapak klarifikasi, kata Safarudin dalam rapat kerja di Komisi 3 dengan Polri di Jakarta hari Rabu 15 November lalu. Sebaliknya, kubu Ganjar Mahfud juga dituding melakukan kecurangan dengan memanfaatkan Badan Intelijen Negara dan kepala daerah. Badan Intelijen Negara kan saat ini dipimpin oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Dan fakta itu terungkap ketika KPK melakukan penggeledahan dalam OTT pejabat Bupati Sorong, Papua Barat. Penyidik KPK menemukan ada dokumen fakta integritas yang ditandatangani oleh Pak Bupati ini, Yan Pit Musud, dan Kepala Badan Intelijen Nasional atau Kabinda Papua Barat, ya, ini Brigjen TNI TSP Silaban itu pada pada bulan Agustus 2023. Dan dalam salah satu poinnya disebutkan sang pejabat bupati akan memenangkan Ganjar sebagai calon presiden. Nah, tapi sayangnya ini ya, ketika ini diungkap, kemudian respon dari Mahfud MD itu cukup mengecewakan gitu. Sebagai seorang Menko Polhukam, dia menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar dalam hal soal itu, dalam netralitas, karena menurut dia kan pada bulan Agustus itu belum ada pendaftaran calon presiden. Ini saya kira logikanya Pak Mahfud MD, logika legal formal ya, ini sangat sayang ya kalau Pak Mahfud MD mengambil langkah semacam ini. Harusnya ya kalau salah dikatakan saja salah, ini jauh dari sisi komunikasi politik akan sangat bagus toh. Kemudian faktanya juga sudah terungkap. Jadi untuk apa menyatakan semacam itu? Karena itu kemudian ada yang mendorong agar Pak Mahfud MD dicopot dari jabatannya, karena dengan begitu dia tidak netral lagi. Dan pernyataan Pak Mahfud memang saya kira tidak tepat dengan menyatakan bahwa karena itu belum ada pendaftaran jadi ya tidak ada yang dilanggar. Sementara di Jawa Tengah itu juga beredar sebuah video Bupati Boyolali, ini videonya video ASN. Jadi Bupati Boyolali yang juga kader PDIP, Said Hidayat, itu disebut mengarahkan para aparatur sipil negara di bawahnya itu untuk memilih salah satu capres. Ya, dalam hal ini tentu saja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, itu sudah jadi rahasia umum sih Mas, diarahkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco kuwi akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Nek biasanya sing instruksi nek menurut kuwi biasanya ya bupati, karena ini kan sing duwe kuasa ning Boyolali. Biasanya sih SP3K itu karo pegawai Pemdes kuwi didata. Mana sing iso diarahno, endi sing ora iso, biasanya ya sing bangkang lah Mas.
Nah, timbangan berapa? Nek simbangan kuwi ya biasanya dikai sanksi. Biasanya nek PNS P3K kuwi dimutasi ning daerah kecamatan ning desa sing adu teko tempat tinggale. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan ning lingkungan kerja. Ini nek ngeyel ya, Mbak Bella ya. Nek sing yo sing ngeyel Ngeyelnya dipindahin. dipindah didono teko lingkungan kerjane. Nanti ditutupin lagi. Iya. Teko pimpinan iku. Terus wis ngerti kabeh. Lah iku wis suwe iku Mas ning gone Boyolali. Wis biasa ngono. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdesa Mas. Biasanya kan mendapat rekom wong partai kuwi Mas. Oh nek mlebu P3K direkom. Nah, direkom lah sing rekom iku biasanya teko partai. Terus bahasanya Biasanya yo kowe kan tak lebokno lewat partai yo kudune setor ning partai. Mas. Dari saling tuding dan saling lempar lempar tuduhan tadi, kita bisa mendapat gambaran seperti apa Pilpres 2024 nanti. Siapa yang akan melakukan kecurangan, bagaimana kecurangan dilakukan, dan siapa aparat kekuasaan yang digunakan, dan mereka melakukan kecurangan apa, itu semua sudah bisa tergambar. Kalau sudah begini, pertanyaan di awal tadi itu menjadi relevan. Siapa sesungguhnya yang maling dan kemudian teriak maling? Atau justru kedua-duanya itu adalah maling. Nah ini repot. Kalau kedua-duanya maling gitu kan, dan apalagi kemudian betul ada tudingan aparat penegak hukum juga terlibat dalam salah satu kecurangan itu. Ya siapa yang mengawasi kalau sudah begini ya? Ini jujur saja memang Pilpres 2024 itu dengan cawe-cawenya Pak Jokowi dan kemudian ikut sertanya Gibran putra Presiden Jokowi itu dalam Pilpres kali ini memang sulit buat kita untuk berharap pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 akan berjalan secara adil dan fair. Jadi tugas kita mulai dari sekarang kita awasi para maling-maling ini, dan kalau ada yang teriak maling kita akan bilang bahwa kedua-duanya yang berteriak itu adalah maling. Saya Simon Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.